سريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kompak nih. Bu, jangan nyender. Mudah-mudahan yang nyender tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa khairul hayati dakhala al-jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Shadaqallahu azim. Hadirin kiram yang saya muliakan, para alim ulama, para asatidz, para guru dewan guru, terlebih khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Marzuki, yang mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penasehat yang saya hormati, saya muliakan Bapak Haji Cecep, Bapak Haji Ali, Bapak Gus Jabar, dan ustaz-ustaz yang muda, yang ganteng, yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan malam hari diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita sama-sama telah diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam hari ini mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini kita mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurang dari sini seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yuk, sebelum melanjutkan, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Taha
hadirat jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur banget. Kenapa? Karena alhamdulillah semakin hari semakin baik. Ekonominya semakin hari semakin baik. Koruptornya semakin hari semakin ketangkep. Amin. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin bangsa kita yang jujur, yang baik, mudah-mudahan diberikan kekuatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik Ibu sekalian yang berkahwin. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya, ya. Bangsa kita kaya banget, ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena alhamdulillah ternyata bangsa kita dari berbagai macam pulau semua punya kelebihan, ya, semua punya kelebihan. Pulaunya banyak, ya, termasuk Pulau Gebang. Betul nggak? Betul nggak? Pulau Gadung, ya. Apa sih Pulau Gadung? Bu, Pak, tahu Pulau Gadung? Apa? Ada terminal. Iya. Pulau Gebang punya terminal. Itu pulau yang kelihatan kecil. Tempo hari saya ke satu pulau ada yang namanya Pulau Bau-Bau. Ya namanya aneh juga ya, bau-bau ya. Ada yang tahu itu di mana? Sulawesi? Buton Pak ya? Ternyata pulaunya kecil penghasil juga masya Allah miliaran bahkan triliunan itu. Dari apa? Aspal. Aspal yang terbaik itu dari Indonesia. Ya. Kalau memang yang terbaik, Kiai, kenapa sampai Cibitung baik? Yang bagus-bagus diolah ke sana. Sisanya dikasih kita, betul? Membrengsek orang-orang yang semakin lama pendidikannya makin semakin brengsek. Kenapa? Bu? Kalau nggak brengsek tuh orang-orang yang di atas, kalau masih punya iman, ya, kalau masih punya iman ada di dalam hatinya, insya Allah nggak bakalan seperti ini. Betul? Tahu pertalit? Tahu pertalit? Berapa harganya Bu? Coba 10.000. Ya. Coba itu 10.000 dari kita. Harganya berapa? 4.600. Lebihnya di mana? Makan. Gak usah sebutin ya. Ya Bu, seperti itu. Ya. Dan karena kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, ya. Jadi ternyata sebodoh-bodohnya umat Islam, asal dia ngaji di mana majelis taklim, ngaji hadir di mana majelis ilmu, insya Allah diberikan warisan oleh Allah juga Firdaus. Kok bisa begitu Kiai? Iya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kriteria, ada beberapa persyaratan. Bahkan tidak hanya itu. Andaikan ada orang Islam yang tidak beriman, Islam saja tapi tidak beriman, selama dia tidak murtad, selama dia tidak musyrik, masuk mungkin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mencari adalah baginda Rasulullah SAW. Sampai neraka paling dalam dicari sama Nabi Muhammad SAW. Yang penting satu, syahadat itu masuk. Pertanyaannya, Bu, pertanyaannya, Pak, kenapa dia dicari? Minimal orang Islam yang tidak keluar dari Islam, yang tidak murtad, minimal setahun sholatnya 2 kali.
Hah? Ini jadi khotib apa jadi apa ini? Tahu maksudnya 2 kali? Idul Fitri. Mereka tuh udah enak banget mereka itu sebenarnya. Cuman karena dia sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngikut gak tuh orang tuh? Coba kalau keluar dari Islam nggak bakalan kayak gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun. Qad sungguh kata Allah. Apa ya? Bukan sesungguh. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman tuh. Memang orang yang beriman mah beruntung. Sebodoh-bodohnya kita ngaji walaupun ngantuk sambil nyender, kalau ngaji mah insya Allah satu sunahnya dapat silaturahmi, betul. Kedua kewajibannya dapat nuntut ilmu, betul. Karena rajin silaturahmi ada tuh panjang umur, amin. Yang biasa di rumah ngantuk di sini nggak ngantuk, amin. Makanya orang yang rajin silaturahmi maka Allah berikan rizki yang tidak diduga-duga. Yakin nggak Bu? Yakin nggak Pak? Mana kiai tuh kotak? Halo, ngomong-ngomong udah kebagian? Bagian? Ya. Tuh, rezeki yang tidak diduga-duga, sebab yang kisah di silaturahmi, betul. Coba kalau di rumah mah nonton TV, nonton sinetron, apa gitu? HP, ada kotaknya. Nah, bikin kopi, bikin diri, tuh gitu. Betul. Tapi di sini mah insya Allah ini baru sekali, insya Allah Bu habis ini kita makan nasi, amin. Amin. Terserah Bapak Ibu mau makan nasi gudeg, nasi apa lagi Pak Haji? Nasi kebuli, nasi uduk, silahkan dari sini masing-masing cari. Alhamdulillah. Ya kalau saya mah cuma nyaranin aja. Sungguh kenapa orang yang beriman itu beruntung, kata Allah, fi sholatihim khashi'un. Ketika dia melaksanakan ibadahnya, melaksanakan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu apa lah bahasa kita ya? Halo, bingung ngantuk? Kalau ngantuk saya pulang. Khusyuk itu apa ya? Pak, khusyuk apa Pak? Kagak inget apa-apa. Buat sholat gak inget apa-apa Pak. Kalau sholat gak inget apa-apa namanya biasanya kalau seorang sholat gak inget apa-apa, Allahu Akbar nyender, orang-orang rukuk masih nyender, orang-orang sujud masih nyender, Assalamualaikum masih nyender. Apa itu subuh? Subuh apa khusyuk? Khusyuk apa molor? Enakan yang mana tuh? Jadi kata Allah, orang yang beriman itu ketika fi sholatihim khashi'un, dia sholat. Kan ada orang Allahu Akbar, ada kayak gitu, Allahu Akbar, ada itu ada banyak. Mana orangnya? Goyang malah. Ada itu Allahu Akbar, ada orang yang goyang begini. Allahu Akbar. Kayaknya jelas ciri ini punya masalahnya banyak banget kalau kayak gini. Ya Pak. Jadi disebut tenang apa? Minimal ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terdengar dengan suara kita, dengan kuping kita terdengar. Alhamdulillah, terdengar. Terus apa lagi? Di samping saja ilmunya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang laki-laki sholat takbiran dirinya seperti perempuan, betul? Contoh, kalau laki-laki Allahu Akbar, boleh di sini, boleh di sini, boleh nggak sih? Ada kayak gini?
Ada yang gini ada? Begini ada? Oh, Akbar begini ada? Semua boleh? Boleh. Yang nggak boleh, yang tidak diatur di dalam fikih. Allahu Akbar. Biasanya sholat 5 bulan gini. Betul. Terus gimana ibu-ibunya? Sama bu. Ketika ibu-ibunya sholat Allahu Akbar, ini agak disedikit, baru diginin. Kenapa? Harus di atas buah dadap karena ada ganjelan. Betul. Jadi kalau bapak-bapak laki-laki Allahu Akbar, turunin ke bawah. Apa pakai ganjel? Kayaknya pakai begini mulu. Besok suruh pakai BH orang. Hah? Budaya. Bicara berapa sih? Kasih tahu BH termasuk ini. 10 ngaji kurang ngantuk. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Harus tenang, kalian tenang. Makanya orang yang sholatnya ketika tenang, saya yakin ibu bapak, 1 rakaat pun kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat. Gak mampu. Allah begitu sangat-sangat dekat. Ya, yang ada hanya meneteskan air mata, apalagi ketika kita baca Al-Fatihah. Apalagi kita ketika baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Benarkah sholat kita, hidup kita, ibadah kita, aktivitas kita karena Allah? Tuh. Ya, di sini kita diuji. Kalau memang kau benar-benar karena Allah sholatmu, kenapa ketika engkau sholat pulang sholat ngomongin orang ada? Ada. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau orang yang beriman, jaga lisanmu, jangan berkata-kata yang tidak baik. Makanya pulang dari sini ibu bapak tolong, apabila ada teman-teman, ada tetangga kita yang nongkrong tuh di pinggir jalan, yang nongkrong tuh di pos ronda, jangan diapa-apain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang pak, iya tadi pak, dah selesai. Maka pahala bapak, pahala ibu mantap. Tapi ketika bilang orang ada pengajian nongkrong di sini, emang kenapa pak? Saya nongkrong di sini, ya enggak sih. Situ mah pasti masuk neraka aja. Maka pahala kita hilang semua. Paham? Jadi jangan pernah pulang dari sini, ya, berbicara atau ngomongin orang, nggak boleh. Tolong pak, supaya dosa kita, pahala kita, apapun yang kita lakukan benar-benar menjadi amal soleh buat kita. Amin. Kenapa? Karena orang yang berjalan dari rumah menuju majelis ilmu, sampai dia ketika masuk masjid Bismillahirrahmanirrahim, dia duduk, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rasul? Kami kan belum ngapa-ngapain. Betul, niat menuntut ilmu, kemudian sampai ke majelis ilmu, semua dosamu itu akan diampuni oleh kami. Saya kan belum istighfar. Yang beristighfar bukan kamu, tapi lil malaikat. Para malaikat semua beristighfar untuk kalian yang menuntut ilmu. Dosa kalian ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru malaikat. Terus apa lagi? Pohon-pohonan yang di jalan semua bertasbih, bertahlil, mengucapkan istighfar buat kamu. Apalagi Rasulullah, debu, pasir yang kau injak semua beristighfar untuk kamu. Pak. Makanya orang Islam yang beriman masuk majelis taklim dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu aja kata Nabi. Kenapa ya Rasul? Taklimnya kamu, ngajinya kamu, hadirnya kamu, yang diampuni bukan dosamu saja, tapi dosa istrimu yang ada di rumah diampuni. Amin. Siapa lagi ya Rasulullah? Kedua orang tuamu yang hidup, yang sudah meninggal, mertuamu yang hidup sudah meninggal, adik-adikmu semua diampuni dosa.
dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, 40 kepala keluarga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Enakan kita apa enakan tetangga? Lah tetangga nambah aja diampunin. Oh, enakan tetangga apa enakan kita? Enakan kita, Bu. Kita mah dapat ilmu, alhamdulillah. Udah gitu dijamu dapat kotak, alhamdulillah. Tetangga nggak dapat bedol. Tapi walaupun seperti itu, nggak perlu kita ceritain sama tetangga, nggak perlu kita ngomong sama tetangga, nanti jadi ribut. Kenapa? Sini kamu sini. Apa Mbak itu? Situ enak ya. Ya dia nggak kenal apa-apa, Bu, nggak ngerti apa-apa. Situ enak, diampuni dosanya. Kira-kira yang ditunjuk begitu, ngerti nggak? Paham nggak? Apa sih maksudnya Mbak Yu? Situ mah enak, diampuni dosanya, tapi situ nggak dapat kue. Ini judulnya apa? Nggak ngerti. Tunjuk, nggak usah. Situ nggak ngaji, dosanya diampunin. Amin. Aturan buat saya dong. Gak gitu, gak perlu cerita. Minimal setiap ada majelis taklim, majelis zikir seperti ini, insya Allah satu perumahan berkah. Amin ya robbal. Berkah, Bu, jangan takut. Cibitung nggak kedengeran musibah, betul. Kemarin Jakarta tuh, Bu, itu hujannya besar banget. Seminggu yang lalu pohonnya gede-gede pada rubuh. Cibitung ada yang rubuh, ada cuma nenek-nenek pada kepleset gara-gara hujan kemarin. Ya. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan Cibitung, pemuda Bekasi mudah-mudahan dijauhkan dari musibah. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari malapetaka. Amin. Tapi ingat, Bu, ini masih ada gempa. Banyak baca salawat, banyak tasbih, tahmid, zikir. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bulan depan kita sambung lagi, baru 2 ayat yang saya sampaikan. Kalau saya sambung, masya Allah sampai subuh nggak kelar. Betul? Walaupun sedikit, yang penting bisa manfaat. Ngaji mah jangan banyak-banyak. Terkadang jangan banyak, sedikit juga nggak mudeng. Betul? Betul, Bu? Betul, Bu? Kamu coba nanti aku ditanya sama suami, Bu, tadi ngaji apa? Alhamdulillah silaturahmi dapat kue, Pak. Itu jawabannya. Betul? Demikianlah, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.